Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Ahmad Nizam. Praktek kali ini saya akan melaksanakan praktek pemeriksaan kebocoran sistem pendingin dengan atau sesuai prosedur K3. Baik, sebelum kami melakukan praktek, saya akan mempersiapkan APD-APD yang wajib harus ada dalam proses praktek nanti. Satu, baju kerja. Baju kerja ini kita gunakan untuk melindungi diri kita agar kita bisa nyaman dalam bekerja. Kemudian oli atau grease atau cairan ini tidak merusak baju yang kita gunakan. Kedua, safety shoes. Safety shoes yang sudah terstandar SNI. Ini tahan dari benturan dan juga sol atau bagian bawah dari sepatu ini juga kita pastikan tidak rusak. Kalau ini rusak, ini juga mengakibatkan tidak selamat bagi mekanik. Contohnya lantai yang licin, ini nanti tidak bisa menginjak dengan baik. Kemudian ada sarung tangan. Sarung tangan digunakan melindungi tangan kita dari misalkan kotoran, cairan ataupun panas. Kemudian ada safety glass atau kacamata, melindungi mata kita dari kotoran-kotoran atau serbuk-serbuk yang mungkin bisa masuk ke mata kita. Kemudian ada masker. Masker ini juga wajib kita gunakan walaupun tidak dalam pandemi. Ini wajib kita gunakan sebagai mekanik, melindungi dari sistem pernapasan kita dari kotoran, sehingga udara yang kita hirup selalu diharapkan selalu bersih. Kemudian ada helm. Helm ini melindungi kepala kita dari benturan. Biasanya helm digunakan oleh mekanik pada saat mekanik bekerja di bawah kendaraan, undercarriage. Tetapi nanti saya akan bekerja di atas kendaraan atau samping kendaraan, maka helm ini tidak kami gunakan. Kami hanya menggunakan topi, melindungi kepala dari kotoran, dari kemungkinan ikut terputar atau bagaimana. Ini topi kita gunakan. Selain dari yang APD wajib itu, kita juga harus melindungi media kerja kita. Contohnya, kendaraan ditaruh dalam satu stall, ya, harus masuk satu stall. Di luar stall ini harus area untuk jalan orang, tapi dalam satu stall ini adalah area kerja kita. Kemudian ada nanti kita pasang seat cover, ya. Seat cover ini digunakan untuk melindungi kendaraan agar tidak tergores, kena kunci, kena apa, ini dengan seat cover. Kemudian ada untuk melindungi bagian depan kendaraan juga kita persiapkan, dan juga kondisinya juga sudah masih bagus. Ini untuk tempat duduk, melindungi tempat duduk dari kemungkinan kita baju kotor, kita cek kendaraan harus duduk di tempat duduk, sehingga tempat duduk pengemudi ini selalu kondisi bersih. Kemudian steering, ini pelindung steering.
ya. Oke, terus ada lagi ini untuk melindungi tuas transmisi. Selain APD wajib itu, ini juga masih ada yang penting juga, senter. Ini untuk efek pencahayaan. Misalkan kita bekerja kok cahayanya kurang sehingga penerangan ini kurang, kita gunakan senter. Oke. Kemudian penting juga buku petunjuk praktek, sehingga praktek kita, pekerjaan kita ini sesuai dengan SOP, baik dari brand kendaraannya ataupun, sehingga tidak salah kita menggunakan buku petunjuk ini. Dan juga perlu diingat, ini harus sesuai, sehingga spek-speknya berapa nanti tekanan yang harus kita berikan, berapa menggunakan alat apa yang digunakan. Nah, ini sesuai. Kita menggunakan manual book Kijang karena nanti kita akan melaksanakan praktek di Kijang. Kemudian ada lagi yang tidak kalah penting, ini ada work ordernya, ya. Tugas work order ini, tugas kita mekanik ini mengerjakan apa saja. Ini ada di catatan work order. Kemudian ada papan, sehingga kertas work order ini tidak akan rusak. Sebelum saya melaksanakan praktek, baik penggunaan APD maupun praktek di kendaraan, saya akan menunjukkan bengkel kami. Ini juga ada APAR. Nah, APAR ini untuk mencegah misalkan terjadi hal darurat karena kita mal praktek atau bagaimana ini terjadi kebakaran, ini kami sudah menyiapkan ada APAR yang cocok untuk AP kelas A, kelas B, kelas C, dan E. Kita pastikan juga bahwa APAR ini juga masih bisa digunakan, dalam artian tidak kadaluarsa, ya. Nah, kenapa kok dipasang di sini? Ini memudahkan mekanik dalam bekerja. Oke, nanti saya akan mempraktekkan penggunaannya, pemasangan alat pelindung diri. Terima kasih. Nah, kami akan menuju ke ruang mekanik. Kita ganti dengan menggunakan sepatu safety. Harus diyakin ini terikat dengan kuat, sehingga kita menggunakan sepatu ini juga nyaman. Oke, kemudian kita gunakan sarung tangan melindungi tangan kita dari kotoran ataupun nanti bisa terkena panas yang diakibatkan dari mesin. Nah, ini masker, pasang masker, pakai kacamata, pakai topi. Nah, sehingga dalam bekerja kita pastikan baju kerja ini juga tidak ada alat-alat yang berada di baju kerja. Ini hanya pulpen yang ada di baju, sehingga nanti dalam proses identifikasian ini dapat dengan baik. Baik, saya akan memasang
seat cover. Sebelumnya kap mesin akan saya buka. Oke, sudah terbuka. Untuk agar kita bisa nyaman, maka kaca ini harus kita turunkan. Oke, baik. Oke. Oke. Bagian samping. Oke. Steering cover sudah terpasang, tempat duduk terpasang, floor juga sudah terpasang, sehingga kotoran yang menempel pada baju kerja kita tidak akan mengotori dari steering, dari tempat duduk maupun dari floor. Nah, kita cek sekali lagi pemasangannya sudah oke, tidak ada yang kurang. Kemudian kita akan bekerja. Nah, ini buku instruksi kerjanya, maju kita siapkan. Manual book, instruksi buku referensi kita sesuaikan. Kita akan melakukan pemeriksaan kebocoran sistem pendingin. Ya. Sehingga kita tidak akan terjadi malpraktek kalau sudah itu. Nah, alat kita cek kelengkapannya, oke. SST. Oke. Langkah pertama, kita pasang alat uji. Kita pilih tutupnya yang sesuai. Kita buka, kita pasangkan tutup, kita pasang. Di buku referensi ini kita harus memberikan tekanan 1,2. Nah, jadi kita harus memberikan tekanan 1,2 kilogram. Kita berikan tekanan. Nah, kemudian di buku periksa, mungkin ada kebocoran-kebocoran di selang-selang sambungan ataupun di radiator. Tampak ini sudah tidak terjadi kebocoran. Kemudian kita lihat di sini jarum juga tidak terjadi penurunan. Kemudian kalau sudah kita cek semua, kita buang anginnya. Kita lepas, kita pasang tutupnya kembali. Kita isi di form worksheet, work ordernya. Oke, sudah kita isi semua. Nah, kemudian kita cek dengan posisi mesin hidup. Ya,
Oke, demikian dalam proses pemeriksaan kebocoran sistem pendingin sesuai dengan K3 sesuai dengan kesehatan keselamatan kerja, penggunaan APD, pelindungan kendaraan, memosisikan kendaraan dalam satu stall, ini penting sekali. Terima kasih.